yang pada agenda sesi yang ketiga ini. Namun sebelumnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah slide-nya sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Sudah? Oke. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya sedikit berbicara agak fokus bagaimana pengembangan guru, sehingga arah dari pembicaraan saya ini lebih banyak arahnya itu kepada aktivitas apa yang dilakukan guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Judul yang saya sampaikan pada kesempatan ini, penelitian tindakan kelas melalui lesson study for learning community. Kenapa saya tambahkan lesson study for learning community? Karena ada tren baru dalam penelitian pendidikan. Nanti penelitiannya itu menggunakan metodologi penelitian tindakan kelas, namun aktivitas-aktivitas di dalam pelaksanaannya itu bisa menggunakan aktivitas dari lesson study for learning community. Lesson study for learning community ini, kalau Bapak Ibu baca di berbagai literatur, ini sumber awalnya itu dari Jepang. Para guru di Jepang sejak 100 tahun yang lalu itu sudah mulai berpikir bagaimana cara mengembangkan kapasitas mereka, sehingga tercetuslah lesson study dulu yang bahasa Jepangnya itu disebut Jogi Kyonkyu. Namun perlu saya perkenalkan diri Bapak Ibu, karena saya juga termasuk salah satu alumni tahun 2004. Kebetulan waktu di SMA itu jurusan IPA. Kemudian saat ini saya sebagai dosen pendidikan matematika di Universitas Hamzanwadi sejak 2013 sampai sekarang. Sekarang sejak 2014 saya aktif di pengelolaan jurnal dan penulisan artikel. Saya sampai saat ini mengelola salah satu jurnal yang sudah terakreditasi oleh kementerian, yang dipublikasikan oleh Universitas Hamzanwadi, namanya Jurnal Elemen, khusus untuk bidang pendidikan matematika. Ini sudah terakreditasi peringkat 2. Peringkat di Indonesia untuk akreditasi jurnal ada 6, peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Alhamdulillah, Jurnal Elemen yang saya kelola ini berada di peringkat kedua. Kemudian saya juga sebagai anggota Perhimpunan Matematika Indonesia sejak 2015. Saya juga pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator Daerah Wilayah NTB untuk Relawan Jurnal Indonesia, untuk khusus yang mengelola jurnal ilmiah via aplikasi. Kemudian saat ini, sejak 2017, saya menempuh studi S3 di UPI Bandung, dan sampai saat ini sedang proses penulisan disertasi. Mohon doa Bapak Ibu guru semuanya dari sekolah agar penulisan disertasi saya bisa selesai dengan tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya, saya juga sebagai anggota pendidik matematika Indonesia. Ini Bapak Ibu guru khusus yang untuk pendidik Bapak Ibu guru matematika bisa bergabung di organisasi ini, karena organisasi ini khusus untuk pendidik matematika, baik itu dosen maupun guru, seperti NCTM kalau di Amerika Serikat, National Council of Teachers of Mathematics. Kemudian sejak 2019 saya menjadi Mendeley Advisor, jadi salah satu aplikasi untuk reference manager. Untuk kontaknya bisa dihubungi ke WA atau via email yang ada di bawah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pendahuluan, kemudian perkembangan tokoh penelitian tindakan, kemudian apa itu penelitian tindakan, jenis-jenis penelitian tindakan, karakteristik, tahapan pelaksanaan. Nanti mungkin kita akan lebih banyak mendiskusikan bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian tindakan, karena ini kalau kita full murni penelitian tindakan tanpa ada aktivitas melalui lesson study itu bisa saja terjadi. Namun penelitian tindakan yang seperti ini kan penelitian tindakan yang sudah lama dilakukan oleh orang, tidak ada inovasi-inovasi yang baru, sehingga kalau di Indonesia sekarang ini mulai tren penelitian tindakan kelas melalui aktivitas lesson study.
Kemudian bagaimana format laporan dan penulisan artikel ilmiah, nanti kita jelaskan sama Adik Andi bagaimana isi dari artikel ilmiah yang ada sudah dijelaskan dengan baik. Nanti mungkin saya akan sedikit menambahkan apa yang saya pahami. Ya, tantangan kita sebagai pendidik memang sangat kompleks ya Bapak Ibu. Terlebih saat COVID-19. Mohon maaf, ada yang angkat tangan. Ya, saya lanjutkan ya. Nanti untuk sesi diskusi setelah selesai penyampaian materi. Terlebih lagi pada COVID-19. COVID-19 ini kan membutuhkan inovasi kita sebagai pendidik. Bagaimana upaya kita melaksanakan pembelajaran tetap sesuai dengan standar pembelajaran. Informasi-informasi atau pengetahuan dan pengalaman yang seharusnya kita sampaikan di waktu sebelum COVID itu juga bisa nyampe di COVID-19. Walaupun tidak 100% bisa nyampe. Nah, ini membutuhkan inovasi-inovasi baru bagi kita sebagai guru, sebagai pendidik, upaya kita membelajarkan suatu materi dalam COVID-19. Kemudian, guru bukan satu-satunya semua belajar. Tadi disampaikan oleh Adik Andi bahwa dunia digital sekarang ini berkembang sangat pesat. Sehingga guru yang dulunya sebagai penguasa kelas, namun saat ini bukan lagi menjadi penguasa kelas. Dia hanya sebagai fasilitator, mediator, maupun memberikan motivasi-motivasi kepada siswa. Sehingga siswa itu memang diharapkan harus bisa lebih mandiri. Kalau perkembangan pendidikan sekarang itu siswa lebih aktif, lebih mandiri, kemudian lebih kritis dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Guru jangan menjadi satu-satunya, jangan menjadi penguasa di kelas yang semaunya tanpa memperhatikan apa yang diinginkan oleh siswa kaitannya dengan pembelajaran. Kemudian guru siswa semua belajar harus saling melengkapi. Seperti disampaikan tadi ini, guru harus mampu melihat respon siswa, bagaimana kondisinya di kelas, kemudian siswa yang kemampuannya tinggi itu harus bisa diarahkan untuk membantu siswa yang kurang kemampuannya itu kurang baik, bisa saling melengkapi. Sehingga antar guru, siswa, sumber belajar, media-media pembelajaran, sumber belajar seperti baik dia elektronik maupun yang non-elektronik itu harus saling melengkapi. Guru sebagai motivator bisa membimbing siswa bagaimana mengarahkan siswa untuk mencari sumber-sumber belajar yang relevan. Kemudian guru seharusnya menjadi desainer, bukan hanya sebagai user. Nah, ini yang disampaikan, penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru itu, ya sepatutnya guru itu harus menjadi desainer, karena aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas itu harus betul-betul murni dari apa yang menjadi pemikiran dia atau melalui kolaborasi dengan teman-teman yang lain, teman guru yang lain. Nah, itu yang didesain, bukan hanya menggunakan. Boleh kita menggunakan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, namun paling tidak ada pengembangan dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Tidak sama, tidak menjadi duplikasi atau replikasi dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga nilai kebaruan apa yang kita lakukan selama penelitian tindakan kelas itu ada. Nah, ini yang disampaikan sama Andi tadi itu, bahwa pentingnya kita membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Penting kita membaca penelitian sebelumnya sehingga kita bisa mendesain hal baru, apa yang belum dilakukan oleh orang lain. Sehingga novelty, kalau bahasa dalam penelitian itu, kebaruan dari penelitian tindakan kelas kita itu lebih terasa manfaatnya. Kemudian saatnya guru teach less and learn more. Ya, guru bukan saatnya lagi, karena generasi Z sekarang itu ketika kita berbicara full kelas itu akan sangat membosankan, sehingga guru sebisa mungkin untuk memberikan pelajaran di kelas itu lebih banyak ke memberikan siswa untuk berkomunikasi,
berargumentasi, memberikan pendapat-pendapat, kemudian berikan peluang mereka untuk kolaborasi, berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Kita hanya mengarahkan saja, jangan sampai kalau kita misalnya satu hari punya waktu jam ngajar itu misalnya 4 jam pelajaran, kelas A misalnya sama kelas B, full 4 jam itu kita diskusi, ya seminggu kan ini akan kena nanti, leher kita kena. Apalagi sekarang kita musimnya COVID, kalau sudah kena leher, kena sistem paru-paru kita itu kan potensi untuk dijadikan kita positif COVID itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sehat biasa-biasa. Sehingga guru sepatutnya ya hanya mengarahkan saja, tinggal mengarahkan jadi fasilitator, jangan terlalu banyak ceramah. Generasi Z tidak butuh atau tidak sangat-sangat tidak tertarik dengan orang yang berceloteh banyak tanpa ada aktivitas atau tanpa ada teladan yang baik. Kita lebih banyak belajar dari mereka, dari siswa. Kira-kira kalau siswa yang berkemampuan rendah itu maunya seperti apa, kemudian yang tinggi semuanya seperti apa, kelompok ini maunya seperti apa, yang ini seperti apa. Sehingga nanti pembelajaran berikutnya itu bisa kita refleksi dari pembelajaran hari ini. Hari ini ada masukan siswa seperti ini. Nah, kira-kira untuk pertemuan berikutnya itu saya harus melakukan seperti ini. Nah, itulah penelitian tindakan kelas. Ada upaya-upaya untuk melakukan ke arah yang lebih baik. Kemudian, guru juga harus membantu siswa dalam meraih higher auditing skill. Karena di abad 21 sekarang ini, kalau siswa tidak memiliki kemampuan berpikir level tinggi itu, nanti di dunia usaha, setelah mereka keluar dari SMA atau bahkan perguruan tinggi, nanti akan kalah dengan orang-orang yang punya kemampuan kritikal yang tinggi. Ada communication, kritikal, kemudian yang lain-lain, forsi untuk higher order thinking. Sehingga sejak sedini mungkin kita sebagai pendidik berupaya untuk meningkatkan atau membangkitkan higher order thinking siswa ya. Standar-standar saja lah, jangan yang level yang sangat sulit seperti misalnya mahasiswa S1 atau mahasiswa S3. Ya level mereka sesuai dengan seumuran mereka, karena psikologi siswa SMA berbeda juga dengan psikologi mahasiswa S1, S2, S3. Sehingga higher order thinking siswa yang kita tingkatkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga sebetulnya generasi Z ini kan lebih kritis dibandingkan yang generasi yang dulu dari sisi retorika. Nah sekarang itu yang kita arahkan, retorikanya itu harus betul-betul punya landasan, acuan. Jangan sampai ngomong saja gitu, tapi tidak ada acuan. Inilah keilmiahan itu, kita butuh acuan-acuan yang ada, tidak hanya menerima informasi-informasi yang secara langsung yang diterima melalui media sosial maupun media-media yang lain. Kemudian guru juga sebagai teladan bagi siswa. Ini kaitannya dengan kurikulum 2013 itu penguatan karakter. Jangan sampai guru mengatakan A tapi melakukan B, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Ini yang membuat siswa kurang mendengarkan. Iya memang di depan kita, tapi di belakang kita itu dia tidak melakukan apa yang kita sampaikan atau kita sarankan. Ya, sebaiknya hal ini yang perlu kita kuatkan, penguatan karakter, akhlak, kemudian dari siswa, sehingga kita sebagai pendidik itu menjadi barometer mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Kemudian kaitannya dengan SBR, SMA 1 Selong, alhamdulillah kurang lebih sebulan yang lalu, kalau tidak salah ditelepon sama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Doktor, bahwa ada rencana untuk SMA 1 Selong akan menyelenggarakan atau memulai sekolah berbasis riset. Nah ini saya pikir pionir untuk kita di NTB, sepertinya SMA 1 Selong, alhamdulillah bisa melakukan inovasi-inovasi, karena di perguruan tinggi pun berbagai perguruan tinggi baik itu negeri dan swasta itu berebut
menjadi universitas berbasis riset. Namun walaupun di tahap pelaksanaan itu masih ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Sehingga syukur alhamdulillah SMA 1 Serong sudah memulai ini dengan baik. Mudah-mudahan pelaksanaan ke depan bisa lebih baik. Bagaimana memulai sekolah berbasis riset? Ya kita mulai dari kelompok-kelompok kecil dulu. Dari kelas, dari gurunya, kesadaran gurunya tentang penelitian juga harus kita bangun. Kemudian kesadaran siswa tentang dunia riset kita bangun. Kemudian juga stakeholder yang ada, sivitas akademika yang ada di sekolah juga kita dukung. Kemudian warga sekolah termasuk orang tua siswa juga harus perlu dukungan. Perlu informasi ke mereka bahwa kita di SMA 1 Selong ini sekarang menerapkan atau melakukan suatu lompatan yang tinggi untuk sekolah ke depan, sehingga orang tua siswa juga paham betul apa yang ketika misalnya nanti ada siswa yang ditugaskan mencari data di lapangan, orang tua tidak akan keberatan untuk memberikan izin. Banyak kasus di sekolah ketika sekolah meminta siswa atau mengarahkan siswa untuk melakukan pengumpulan data di lapangan, orang tua tidak memberi izin karena ini ada miskomunikasi antara orang tua dan sekolah, sehingga wali siswa, orang tua siswa itu juga perlu dilibatkan, perlu dikomunikasikan. Bila perlu setelah COVID nanti ini perlu dijelaskan pada wali murid bagaimana sekolah kita ke depan, sehingga mereka tahu apa yang kita rencanakan, sehingga dukungan mereka juga akan lebih maksimal. Ya lebih-lebih juga sekarang alumni kita sudah bersinergi. Beberapa hari yang lalu ada 4 sesi webinar sudah dilaksanakan dengan sukses. Selamat untuk kita semua. Ya, seperti yang sampaikan tadi, itu guru menjadi variabel yang paling signifikan dalam menentukan kualitas pendidikan. Nah, ini menurut Hammond, Young, dan yang lain-lain. Ya, ini kan hasil penelitian mereka, guru merupakan variabel yang paling signifikan. Seberapa kuatnya kurikulum berubah, kalau gurunya sudah disiapkan dengan baik, ya tidak akan menjadi masalah. Karena gurunya melek, tingkat literasinya tinggi misalnya. Ya, kalau seberapa kuatnya misalnya kementerian atau dinas mengubah pedoman-pedoman tertentu, kalau gurunya sudah siap melaksanakan dan punya potensi, ya tidak menjadi masalah. Nah, ini sehingga barometer kualitas pendidikan kita, terutama kaitannya dengan peningkatan prestasi siswa, itu paling signifikan itu dipengaruhi oleh pendidik. Paling signifikan dipengaruhi oleh guru. Walaupun ada variabel yang lain yang bisa mempengaruhi. Kemudian bagaimana menjadi guru profesional atau expert teacher. Yang pertama dan kedua ini yang kita harus sebagai pendidik tidak bosan untuk meningkatkan pengetahuan kita, mengembangkan pengetahuan kita, menggali informasi-informasi baru, baik lewat diskusi informal, diskusi formal, melalui MGMP misalnya. Saya dulu sebelum kuliah lanjut S2 ngajar di salah satu SMP, ngajar SMP dan SMK. Ada grup MGMP, diskusi tentang kurikulum, perangkat pelajaran, namun saat itu masih membicarakan hal-hal yang bersifatnya luar, bersifatnya permukaan, yaitu template RPP, kemudian bagaimana sistematika. Nah, ini yang perlu kita coba pelajari bersama-sama. Grup-grup diskusi baik MGMP, kemudian baik itu grup diskusi di dalam sekolah, itu tidak kurangilah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya kurang penting dan kurang substansi. Kita banyak berbicara hal-hal substansi sehingga apa yang kita diskusikan itu bisa dimanfaatkan oleh siswa dan sekolah dan masyarakat. Sehingga
ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan itu terus kita tingkatkan ya, seperti diskusi sekarang ini. Alhamdulillah saya banyak mendapat pelajaran dari Pak Guru Herudin sama Ade Andi kaitannya dengan proses penelitian dan integrasi berbagai KD yang ada di mata pelajaran di sekolah. Nah, ini hal-hal baru yang saya dapatkan pada hari ini. Kemudian yang kedua, kita harus terlibat aktif, engaging in reflective analysis. Kita harus terlibat aktif, berperan dalam refleksi, analisis refleksi. Artinya, kita tidak hanya sebagai penonton saja ketika orang melakukan diskusi tentang ini, atau melihat pembelajaran, kita tidak hanya menjadi penonton saja, kita terlibat. Salah satu ciri atau tanda kita berpikir itu adalah kita mengungkapkan pendapat, berbicara. Salah satu ciri kita berpikir itu kita berbicara. Berbicaranya yang pasti berbicara yang berisi, bukan berbicara yang asbun gitu. Sehingga keterlibatan kita dalam setiap refleksi, baik itu refleksi apa yang sudah kita lakukan secara individu di dalam satu kelas, apa yang sudah kita belajarkan di kelas, apa kekurangan, kelebihan kita di dalam pembelajaran, apa yang akan kita perbaiki, juga kita refleksi diri kita sendiri. Baik itu kita minta tolong kepada orang lain untuk memberikan masukan. Jangan kita anti terhadap kritik, jangan kita anti terhadap masukan. Kadang budaya kita di Indonesia, ketika orang memberikan masukan, dianggap sok misalnya, atau dianggap atau disepelekan lah anggapan masukan orang. Padahal kita kan hidup di dunia ini bersosial, kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain, kita harus menerima masukan orang lain. Ketika kita tidak menerima masukan orang lain, itu artinya kita menyalahi kodrat kita sebagai manusia, yang bahwa kita sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individual. Nah, bagaimana cara mengembangkan pengetahuan kita? Beberapa pengetahuan yang perlu kita kembangkan untuk kita sebagai pendidik. Ada pedagogical knowledge, bagaimana kemampuan pedagogis kita dalam pembelajaran. Ini banyak kaitannya dengan metode, strategi, teknik pembelajaran umum, misalnya problem based learning atau misalnya project based learning. Nah, kita harus mahir di sini. Teknik-teknik pembelajaran yang lazim dilakukan oleh orang lain itu juga harus kita pahami, sehingga tidak monoton apa yang kita ajarkan di dalam kelas, tidak monoton, sehingga pengetahuan pedagogis kita ini perlu kita upgrade. Kemudian pedagogical content knowledge perlu kita upgrade juga. Ini kaitannya dengan kemampuan pedagogis kita terhadap materi tertentu. Misalnya kita mahir di dalam pembelajaran, misalnya saya di orang matematika, maka pendekatan yang terkait dengan matematika, salah satunya realistic mathematics education, itu paling tidak harus kita pahami. Ya, kemudian bagaimana pendekatan yang spesial kepada konten materi pembelajaran, ini pedagogical content knowledge. Kemudian content knowledge, ya, ini tidak harus, ini menjadi suatu keharusan. Bagaimana kita menyampaikan materi kepada orang lain kalau kita tidak mengetahui konten apa yang kita sampaikan. Sehingga seperti yang disampaikan tadi itu, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukan. Ini membuktikan bahwa kita tidak mengetahui apa yang akan kita sampaikan, kaitannya dengan konten. Kemudian knowledge of learners and learning, ini kaitannya dengan bagaimana kita memahami siswa. Apa tingkat psikologis siswa SMA itu seperti apa misalnya. Kita harus paham siswa itu mau apa dalam pelajaran ini. Jangan kita yang menjadi dominan di dalam pelajaran, tapi student centered learning menjadi hal harusan di abad 21. Kemudian apa yang menjadi, atau ini pastinya memang harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam dunia pendidikan. Kemudian ada 3 level
keikutsertaan kita dalam reflective analysis. Kita seperti yang sampaikan tadi itu, kita bisa mengetahui keefektifan dalam pembelajaran kita itu level 1. Kalau kita sudah memahami efektif apa tidak pembelajaran yang sudah kita lakukan itu kita sudah berada pada level 1. Level yang paling rendah. Kemudian level yang kedua itu research based practice. Nah, ini yang poin ini yang akan dikejar oleh kita di SMA 1 Selom. Poin ini akan kita kejar. Kita melakukan pelajaran di kelas itu berbasis riset, berbasis teori riset, bukan berbasis kepada informasi hoax misalnya. Misalnya pelajaran sosiologi misalnya disampaikan tadi sama Andi, konflik horizontal antar suku misalnya atau antar agama misalnya, tidak serta-merta kita sampaikan ke siswa informasi-informasi yang perlu kita cari informasi, kita teliti terlebih dahulu apakah informasinya betul atau tidak, paling tidak melalui pengamatan, wawancara kepada orang yang bersangkutan, baru data itu kita sampaikan ke siswa. Nah, ini akan kita level 2 ini, saya pikir level 1 sudah hatam Bapak Ibu guru di SMA. Kita mencoba untuk level kedua, informasi-informasi yang kita lakukan, kemudian apa yang kita lakukan di dalam kelas itu berbasis riset maupun berbasis teori riset. Kemudian level 3 ini level yang paling tinggi, tingkatan filosofi. Kita bisa memaknai nilai apa yang terkandung di dalam aktivitas kita. Kalau dia tidak bernilai, maka tidak kita lakukan. Kalau dia memiliki nilai sekecil apapun, maka kita lakukan. Seperti penyampaian beberapa tokoh agama misalnya, kalau ada hal-hal yang di-share di media sosial misalnya, itu dia bagus, tapi tidak memiliki manfaat kepada orang lain, jangan serta-merta kita share ulang gitu. Itulah maksudnya di level 3. Kita sebagai filosofi lebih wise, lebih bijaksana kalau di level ini. Walaupun dia baik, kalau tidak ada manfaatnya kepada orang lain misalnya, atau bahkan baik tapi akan merugikan orang lain, jangan kita informasikan atau jangan kita share. Kemudian perkembangan tokoh penelitian tindakan pendidikan ini dimulai dari tahun 1930-an, walaupun di beberapa referensi itu disebut mulai dari tahun 1900, dimulai dari 1800-an, 80-an, namun referensi yang banyak ditulis oleh orang itu dimulai pada tahun 1930-an, dan walaupun tokohnya bukan John Collier ini yang di banyak referensi, tapi ada referensi yang menyatakan bahwa John Collier ini yang mengungkapkan bahwa action research, istilah action research ini muncul dari John Collier ini, orang Amerika yang bekerja untuk India, artinya seperti dubes kayaknya ya, dubes Amerika untuk India nih. Ini yang John Collier ini yang menyatakan hal itu untuk meneliti kebutuhan orang lokal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian Kat Lewin ini lebih familiar, dikenal sebagai tokohnya atau penemu dari penelitian tindakan. Di awal istilah ini dikenal sebagai penelitian tindakan, belum muncul penelitian tindakan kelas. Kalau di luar negeri itu lebih banyak munculnya itu penelitian tindakan. Di awal-awal itu disebut penelitian tindakan, dan akhir-akhir ini ada beberapa peneliti karena mau lebih menspesifikasi tindakan lokasi atau setting tindakan itu, sehingga disebut sebagai penelitian tindakan kelas atau action research, classroom action research. Kemudian tahun 40-an ini Kat Lewin. Kemudian tahun 50-an itu ada Stephen Curry. Kemudian ini yang mulai, Kat Lewin ini juga sudah mulai di bidang pendidikan, dia lebih pada psikologi sosial, belum khusus untuk pendidikannya itu ya belum banyak dilakukan. Kemudian Stephen Curry ini mulai di bidang pendidikan. Kemudian tahun 70-an Lawrence Stenhouse, ini sudah masuk juga di dalam pendidikan. Guru harus terlibat dalam penelitian tindakan untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Ini tahun 70-an yang lalu itu Lawrence Stenhouse
sudah menjelaskannya harus terlibat, jangan menjadi penonton atau acu-tak-acu di dalam kelas. Kemudian 1980-an itu tokoh-tokohnya ada John Eliot yang sering banyak kita acu. Kalau di penelitian PTK, John Eliot, kemudian Kemis, Mitch Taggart, ini yang relatif familiar ya, orang PTK, John Eliot, Stephen Kemis, Mitch Taggart yang banyak diacu oleh orang di Indonesia untuk melakukan atau menulis penelitian tindakan kelas. Jenis-jenis penelitian tindakan seperti disampaikan tadi itu ada berbagai banyak penelitian tindakan, salah satunya itu classroom action research. Yang lain-lain ada di bidang industri, tindakan mereka di tahap industri, kemudian ada participatory, kemudian soft system approach, dan lain-lain. Apa itu penelitian tindakan kelas? Menurut Kemis, bukunya tahun 2014, melibatkan penggunaan metode pendidikan kualitatif. Nah, ini penelitian tindakan kelas ini lebih cenderung kepada kualitatif. Walaupun ada referensi yang menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas ini bisa didekati dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun mixed method. Ya. Namun kecenderungan dari teori-teori tentang penelitian tindakan ini lebih kepada kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena di dalam kelas itu kita harus melihat proses di dalam kelas itu seperti apa. Kemudian hasilnya seperti apa, sehingga lebih kepada apakah siswanya hari ini misalnya tidak senang belajar matematika, tidak senang belajar biologi, hanya senang belajar yang IPS. Kita lihat proses berikutnya, proses di kelas ke depan bagaimana. Nah, ini ya proses-proses itu lebih dilihat bagaimana kecenderungan atau bagaimana perubahan-perubahan perilaku siswa di dalam kelas, kalau kaitannya dengan perilaku. Kemudian kalau kompetensi, bagaimana perubahan kompetensi siswa di dalam kelas. Sehingga beberapa dan bahkan sebagian besar orang penelitian tindakan ini lebih cenderung pada pendidikan kualitatif. Ya. Kemudian ada karakteristik, ada 5 karakteristik dari penelitian tindakan, ada konstruktivis, situasional, praktikal, sistematik, dan cyclic. Yang pertama, konstruktivis. Konstruktivis itu artinya penelitian tindakan ini tidak menerima informasi langsung, tidak menjadi receiver gitu orang PTK. Dia mampu mengkonstruk atau membangun hal-hal baru yang perlu dibangun sesuai dengan kondisi pastinya, sesuai dengan kondisi situasi. Nah, kaitannya dengan situasi. Ini misalnya kelas A, kita melakukan penelitian tindakan di kelas A, maka hasil dari penelitian tindakan di kelas A itu tidak berlaku di kelas B. Misalnya 10 IPA B, misalnya 10 IPA A, misalnya. Maka dia hanya berlaku di satu setting, situasi tertentu. Dia tidak bisa digeneralisasi. Kemudian praktik, nah dia harus praktik. Tidak bisa seperti misalnya guru itu harus terlibat di kelas, berupaya melakukan treatment, perlakuan, sehingga tindakan itu betul-betul nyata, tidak langsung mengambil data dan seterusnya misalnya. Dia harus praktik melakukan perubahan. Karena kan tujuan utama dari penelitian tindakan ini adalah adanya perubahan. Ini salah satu tujuan ini, adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga karakteristiknya itu kalau guru tidak melakukan pembelajaran di kelas, hanya mengumpulkan data misalnya karena laporan PTK mau dikumpulkan misalnya, maka tidak bisa dikatakan PTK karena hanya hanya mengambil data yang ada di kesiswanya. Harus ada pelakuan, tindakan secara praktis. Kemudian sistematis. Nah, salah satu ketentuan syarat dikatakan ilmiah itu kan ada sistematis, dan ada juga beberapa yang lain itu logika masuk akal, bisa diterima oleh akal. Sistematis, kita tidak sembarangan melakukan aktivitas-aktivitas penelitian, walaupun misalnya trik yang disampaikan sama Andi tadi itu kalau di dalam dunia akademis penelitian ini memang
agak sedikit bertentangan. Ya walaupun memang itu cepat, tapi memang harus sesuai, paling tidak kalau saya sebagai tambahan saja dari masukannya tracknya di Andi tadi, itu paling tidak metodologi kita harus kita pahami, walaupun pendahuluan kemudian literatur review belakangan kita buat, tapi paling tidak metodologi penelitian kita harus jelas. Nah, bagaimana kita meneliti kalau metodologi saja belum kita pahami, atau bagaimana cara melakukan pengambilan data, sampelnya siapa saja, siapa yang terlibat dalam penelitian ini. Nah, kalau itu belum jelas, maka jangan melakukan penelitian. Ya, itu tambahan tip dan trik yang disampaikan sama Adik Supiandi tadi, itu paling tidak metodologi yang akan kita lakukan dalam penelitian itu jelas. Kemudian cyclical. Ya, penelitian tindakan ini bersifat siklis. Seperti yang kalau Bapak Ibu dan beberapa buku yang versi bahasa Indonesia itu banyak beredar itu, misalnya merencanakan, kemudian mengaplikasikan, observasi, kemudian mengevaluasi. Nah, banyak yang sikliknya seperti itu. Namun saya berikan pandangan baru terkait dengan siklik ini, karena banyak dari kita menganggap bahwa banyak dari guru-guru kita siklus yang dilakukan itu memang bersifat spiral, terus kontinu siklus 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun banyak data yang dimanipulasi ketika misalnya siklus 1, siklus 2 itu ada data yang dimanipulasi kaitannya dengan dia ingin cepat, misalnya prestasi siswa itu ingin diharapkannya itu lebih dari 80% siswa itu sudah mampu memahami satu konsep. Nah, dia manipulasi data sehingga dia stop di siklus kedua. Nah, itu yang tidak boleh. Sehingga hal-hal yang seperti ini yang perlu kita pahamkan bersama-sama. Kemudian, ya ini yang tahapan pelaksanaan penelitian tindakan. Atau Bapak Ibu ketahui bahwa pelaksanaan tahapan ini adalah tahapan penelitian, ya. Tahapan penelitian. Sehingga tahap-tahapan ini memang harus kita laksanakan kalau kita ber-PPK. Ya, kalau kita ini yang ditulis oleh Fron dan Rafid, mungkin ada versi lain, namun esensinya tidak jauh beda. Ini ada 6 tahapan, ya. Kita sebagai guru kan setiap hari, bahkan ya bisa dianggap misalnya selama di sekolah itu kita berhadapan dengan siswa misalnya. Kita pasti tahu permasalahan apa yang muncul, baik itu di siswa, permasalahan apa yang muncul di antar siswa ketika pembelajaran A, atau bahkan permasalahan yang ada di buku ajar. Nah, ini Bapak Ibu ketahui bahwa kita juga bisa meneliti buku ajar. Kita bisa analisis buku ajar apakah sesuai dengan kebutuhan sekarang atau tidak. Ini perlu kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat. Nah, intinya kemanfaatan, ya. Kita tidak melakukan penelitian saja tapi tidak ada manfaatnya kepada orang lain. Harapannya kita bisa melakukan penelitian ada manfaatnya, walaupun hanya manfaatnya sekecil zarah misalnya, sekecil itu. Kita identifikasi permasalahan karena kita terlibat di dalam kelas, maka paling tidak kita tahu, Bapak Ibu guru paling tahu bagaimana permasalahan yang muncul di suatu kelas. Kemudian kita mengumpulkan informasi. Nah, berapa informasi yang kita kumpulkan nanti di slide berikutnya saya akan lebih bahas detail di mana kita mencari beberapa informasi kalau di dunia di internet atau di aplikasi, atau bisa kita juga informasinya itu ketemu atau tatap muka dengan orang yang berkompeten atau yang terkait dengan topik yang akan kita teliti. Misalnya kalau informasinya terkait dengan siswa, ya paling tidak kita gali informasi siswa, informasi awal, ya, bukan informasi untuk penelitian, informasi awal apakah benar dan seterusnya. Kemudian baru ke tahap 3 itu kita desain penelitian kita. Desainnya itu kita desain kalau kita menggunakan metode tertentu pada suatu pembelajaran, maka
metode RPP, kemudian sintak dari metode pembelajaran yang akan kita lakukan itu harus kita desain dan kuasai. Ya sekarang kan sejak Menteri Mas Nadiem kan RPP tidak lagi tidak lagi 10-20 halaman. Nah ini cukup 1 halaman itu sudah cukup. Nah hal-hal yang inti berarti yang dinaikkan di situ. Seperti kalau di lesson study, kalau orang Jepang itu sudah melakukan 100 tahun lalu itu RPP-nya cuma selembar. Saya lupa foto yang versi RPP orang Jepang yang saya dapatkan ketika waktu kunjungan ke Jepang 2015 yang lalu ketika SMA 1 HUT ke-50 setengah abad. Sehingga di foto di awal di slide kedua itu ada foto saya duduk bersama orang yang latihan kendo. Kendo itu anggar orang Jepang latihan kendo. Itu kaos teman-teman alumni yang buat kaos 50 tahun SMA 1 Selong saya pakai di Jepang. Nah, alhamdulillah bisa paling tidak orang melihat logo apa itu, paling tidak SMA 1 Selong sudah terlihat di situ. Ya. Kita desain studi kita, RPP, kemudian apa-apa yang akan kita lakukan di sekolah. Kalau kita butuh instrumen lain, misalnya angket, misalnya atau pedoman observasi, misalnya bisa kita desain pada tahap itu. Kemudian tahap 4 ini collect data, pengumpulan data. Kita mengumpulkan data sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga di tahap metodologi tadi disampaikan ini pentingnya di sini. Ketika kita tahap 3 ini kita anggap metodologinya sudah jelas. Kemudian tahap keempat ini kita collect data, mengumpulkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Kemudian yang kelima itu kita analisis dan interpretasi. Nanti lebih jelasnya di slide berikut. Kemudian yang tahap keempat ini implementasi dan sharing dari temuan-temuan. Nanti akan kita coba jelaskan di slide ini. Nah, kenapa di judul saya menyampaikan melalui lesson study? Karena penelitian tindakan ini juga bisa artinya bersifat mutualisme dengan aktivitas lesson study. Metodologinya menggunakan PTK, tapi aktivitas yang kita laksanakan itu menggunakan lesson study bisa. Nah, tapi memang untuk latihan di daring ini mungkin tidak panjang lebar disampaikan bagaimana lesson study, kemudian bagaimana melakukannya, mungkin hanya sekilas saja, mungkin di lain waktu nanti kita fokus belajar bersama-sama. Kalau Bapak Ibu misalnya mau menggunakan aktivitas lesson study ini sebagai penciri pelaksanaan PTK di SMA 1 Selong. Kemudian seperti disampaikan tadi bahwa lesson study itu pengembangan profesionalisme guru di Jepang sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Ya, ketika kunjungan di Jepang disampaikan bahwa ini mulai dari guru-guru yang merasa resah misalnya, bagaimana bisa, karena prinsip lesson study ini ada 4 prinsip yang berkembang sekarang itu. Mutual learning itu yang saling memberikan dampak positif. Pada kolaboratif, lesson study ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Seperti yang disampaikan tadi Pak Hairudin di awal, ada kolaborasi, baik itu kolaborasi antar guru mata pelajaran, misalnya guru matematika buat grup, atau mungkin antara guru-guru yang lain, mata pelajaran yang lain. Ini penting, kolaborasi. Kalau guru matematika saja yang terlibat, mungkin bisa banyak memberikan masukan pembelajaran matematika, kemudian konten matematikanya. Kalau guru yang lain juga terlibat, akan lebih kaya lagi masukan-masukan yang masuk. Kemudian kolegalitas. Nah, ini sifatnya kalau lesson study itu bersifatnya kolega. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Nanti misalnya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Sri, mau melakukan lesson study di kelas, misalnya ngajar kelas bahasa Inggris, misalnya di kelas bahasa misalnya, maka Ibu Dr. Sri pada kesempatan itu bukan sebagai kepala sekolah, dia sebagai guru dan kolega, sehingga kita bisa berikan masukan, kita tidak malu memberikan masukan.
kepada pimpinan kita misalnya. Kemudian akan terbentuk komunitas belajar. Nah, ini komunitas belajar ini baru-baru prinsipnya ini baru-baru dikembangkan tahun 90-an oleh Prof. Manabu Sato di Jepang, yang gencar, yang paling sering datang ke Indonesia untuk memberikan pencerahan-pencerahan kaitannya dengan lesson study. Ciri utama lesson study ini adalah opens, keterbukaan. Artinya saat kita merencanakan pembelajaran itu, ini saya sampaikan ada tahapan lesson study. Saat kita melakukan perencanaan pembelajaran, kalau di tahapan PTK-nya itu ada di tahapan ketiga, tahap desain, maka kita sebagai pendidik itu tidak sendiri mendesain pelajaran RPP dan instrumen kita kolaborasi dengan mitra yang lain yang bersedia untuk ikut terlibat di dalam proses penelitian melalui lesson study itu. Kemudian nanti saat pelaksanaan pembelajaran bisa di collecting data, NC ini bisa di collecting data misalnya. NC ini maka guru-guru kolega kita itu ikut masuk ke kelas kita. Kalau sekarang ini kan hanya kepala sekolah yang mengamati pembelajaran kita, kan proses pembelajaran kita melalui supervisi misalnya. Itu pun kalau 1 kali setahun misalnya. Bisa jadi kepala sekolah tidak masuk tapi hanya centang-centang saja laporan misalnya. Nah, ini yang tidak fair misalnya, terlalu eksklusif. Nah, selain dari kita harus bisa membangun SMA 1 Selong itu sekolah inklusif. Sekolah inklusif. Dulu ada rencana juga di sekolah lain akan membangun sekolah atau membentuk sekolah inklusif melalui lesson study, namun karena komunikasi agak terputus jadi tidak jadi pada kesempatan itu. Nah, mudah-mudahan SMA 1 Selong selain dia berbasis riset, dia bersifat inklusif, dia terbuka. Artinya ketika ada guru yang siap untuk diamati, dilihat pembelajarannya, maka guru-guru lain bisa mengamati. Artinya nanti ketika pembelajaran berikutnya itu ada masukan-masukan dari guru tersebut. Bahkan kalau di Jepang itu nyaris lebih banyak orang yang mengamati daripada siswa. Kalau kasus di Jepang, kalau di tahap DU ini lebih banyak orang yang mengamati daripada siswa. Itu bisa ditaruh di dalam pembelajaran dilakukan di aula misalnya. Ini kalau dia sedang membuka kelasnya. Sehingga di tahap pelaksanaan DU ini, pembelajaran ini, kalau di tahap penelitian dan kelas ini collecting data, maka di tahap DU ini pembelajaran kita akan diamati oleh observer. Observernya itu baik kolega kita di dalam sekolah, di luar sekolah, bahkan ada juga misalnya kalau kita mengundang wali siswa, apakah anaknya itu benar-benar belajar atau tidak. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nah, ini enaknya kalau kita membuka kelas, kita inklusif terhadap sesuatu, kita membuka kelas, nah berbagai masukan juga kita terima. Nah, ini memang nggak mudah sih kalau kita membuka kelas ini. Pengalaman kalau di Universitas Hamzah-Nuadi sejak tahun 2013 itu melaksanakan lesson study karena dapat hibah dari Ristek Dikti, dapat hibah pertama di Universitas pertama di NTB, dapat hibah lesson study ini. Ya, ketika di kelas, artinya dosen mengajar, ketika dosen lain melihat pembelajaran itu, banyak siswa malu-malu, kemudian diam, karena dilihat banyak orang kan, dosennya juga kadang grogi misalnya. Nah, ini tantangan di awal. Ketika terus berlanjut, kita dapat hibah itu 3 tahun berturut-turut. Tahun kedua, tahun ketiga itu siswa, mahasiswa, dosen kalau di kampus tempat saya itu sudah terbiasa dengan orang yang melihatnya di dalam kelas. Dia tidak malu lagi dalam kelas. Ketika mengungkapkan pendapat, dia tidak malu lagi. Nah, ini yang hal baru mungkin yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SMA 1 Selong. Kemudian tahap C kita refleksi. Bila kita melakukan pembelajaran, kita buka forum kecil yang terlibat di dalam
pengamatan itu kita ajak diskusi kira-kira apa yang kurang, tapi yang penekanan di dalam refleksinya ini adalah apa yang dilakukan oleh siswa di kelas, bukan apa yang dilakukan oleh guru, sehingga guru tidak merasa dihakimi apa yang dilakukan oleh siswa. Misalnya kelas A, siswa A misalnya di kelas yang diamati tadi ini selama sekian menit di awal, di tengah atau di akhir ini dia begini saja. Nah, di dalam saat kita mengamati itu, observer itu jangan mengintervensi. Nanti di tahap refleksi itu guru tersebut menyampaikan kepada guru yang membelajarkan itu, sehingga ke depan bisa dilakukan treatment berbeda kepada siswa itu. Kemudian redesign, kita desain ulang lagi pola pembelajaran kita misalnya, atau perangkat pembelajaran kita redesign untuk bisa kita lakukan tahun depan misalnya, atau semester depan, kemudian atau yang seterusnya, sehingga lebih valid dari sisi kaidah yang berlaku. Nah, yang lebih detail, tahap 1 identifikasi masalah, tentukan topik. Nah, topik penelitian kita harus spesifikasi, jangan sampai kita melebar. Kemudian pernyataan permasalahan, tadi kumpul banyak masalah, kita identifikasi, kita tulis saja. Kemudian baca literatur. Ya, literatur ya sedikit lah. Kalau tadi misalnya kita mengumpulkan 100, itu untuk penulisan literatur review. Kalau untuk tujuannya untuk literatur mencari research gap ini, ya yang paling tidak berapa peneliti sebelumnya ini melakukan penelitian seperti apa, sehingga kita bisa melakukan hal yang baru. Penelitian A sudah melakukan penelitian, dia temuannya seperti ini. Kemudian penelitian B temuannya seperti ini, temuan C seperti ini. Maka kita sebagai peneliti, sebagai guru as researcher di dalam PTK ini, mengambil hal baru, membuat hal baru, tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Kaitannya dengan kebaruan pengetahuan, sehingga kebermanfaatannya juga ada. Kemudian baru kita rumuskan pertanyaan. Nah, ini kalau di piramidanya itu, topik yang kita buat itu akan luas kan topiknya, walaupun satu topik tapi bisa permasalahannya luas. Riset sampai hipotesis. Kalau ada hipotesis ini berarti pendekatan penelitian tindakan kelas yang kita lakukan itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif yang butuh hipotesis. Ya, membuat hipotesis ini tidak mudah. Membuat hipotesis ini ada acuan teori yang kita baca sebelumnya. Kita tidak berangan-angan saja, tapi paling tidak ada teori yang mendukung, hasil penelitian yang mendukung tentang hipotesis yang kita lakukan. Ini kalau ada hipotesis ini penelitian tindakan yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian tahap kedua, kita menemukan literatur. Nah, beberapa tadi disebutkan sama Ade Andi, kita bisa cari literatur di Google Scholar. Jangan, kalau kita mau membuat karya ilmiah, saya sarankan jangan langsung mencari sumber di google.com. Nah, karena di google.com ini mulai dari yang putih, yang hitam, yang merah, yang coklat, yang biru, semua informasi ada di situ, tidak disaring. Kalau kita langsung masuk di website googlescholar.com ini, misalnya saya sudah misalnya kita buka ini, saya coba simulasikan sedikit. Nah, ini bisa terlihat browser ya di slide Bapak Ibu. Saya sedang membuka scholar.google.com. Bapak Ibu bisa terlihat ya. Ya, kita mencari di sini, di website ini. Jangan kita langsung mencari di google.com, karena google.com itu berbagai informasi, ada mulai yang baik sampai yang tidak baik. Sehingga kalau yang di Scholar ini cendekia, informasi-informasi ilmiah itu hanya ada di sini. Tinggal kita cari sesuai dengan topik. Misalnya kalau kepemimpinan kepala sekolah, misalnya ini beberapa waktu lalu saya coba cari, maka muncul beberapa informasi tentang kepemimpinan kepala sekolah. Nah, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Tahun berapa, tahun terakhir, biasanya 5 tahun terakhir, kita custom dia. Custom dari tahun misalnya 2012
sampai 2020. Maka kita cari. Nah, maka informasi yang kita dapatkan ya. Waktu mohon. Ya, baik, terima kasih. Mungkin tambahan 15 menit saja. Ya, terima kasih Bung atas diingatkan. Wah, ya ini ya, sekilas saja, kemudian bisa kita cari di Garuda juga. Untuk yang versi bahasa Inggris bisa kita cari di Science.direct. Itu saja yang nanti untuk lebih jelas bisa di slide. Ya, kemudian selanjutnya tahapan-tahapan kedua, tahapan ketiga, dari penelitian sudah saya banyak jelaskan tadi di awal. Kemudian, nah ini yang seperti disampaikan, pengumpulan data, lesson study-nya, analisis interpretasi, kita bisa menggunakan analisis data menggunakan software, SPSS kalau kuantitatif, NVivo misalnya kalau analisis kualitatif. Kemudian untuk penulisan laporan, nah ini yang penulisan laporan, tidak hanya laporan kita buat, tapi paling tidak kita harus membuat artikel. Artikelnya seperti apa? Artikel hasil penelitian yang kita publikasikan, karena Bapak Ibu guru kan butuh pengakuan juga di dunia penulisan artikel, sehingga Bapak Ibu bisa gunakan untuk kenaikan jabatan, kenaikan golongan. Daftar untuk mencari artikel ada di link. Kemudian skematika standar, ada pendahuluan, kalau laporan itu di peraturan TV, kajian teori, metodologinya, hasil penelitian, pembahasan untuk referensi. Dan terkini sekarang penulisan kutipan dan referensi itu sebaiknya menggunakan software seperti Mendeley dan lain-lain. Kemudian untuk penulisan artikel tergantung dari jurnal yang akan kita tuju, sistematikanya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang lain-lain juga. Nah ini mungkin terima kasih atas pengingatnya Pak Nurhayadi. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, monggo kita bisa diskusi. Tadi dikasih waktu tambahan 15 menit. Setelah saya cek ternyata 1 jam saya berbicara, ini saya tidak terasa 1 jam. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Saiful Aryan tadi berkaitan dengan etika. Kita di Bapak Ibu guru rata-rata merasa kesulitan kaitan dengan penulisan ini. Apakah karena kita kesibukan itu juga atau tidak? Kemudian yang perlu saya tanyakan di sini adalah penelitian ini kan ada yang secara kuantitatif dan kualitatif. Dan bagus, ada yang katakan yang bagus kualitatif, ada yang katakan yang bagus kuantitatif. Nah, dalam hal ini menurut Pak Hyang sendiri, kira-kira yang mana yang pas itu, yang cocok yang untuk tindakan kelas ini? Itu satu. Terus yang kedua, untuk 2 hal tadi, analisis datanya itu apakah sama atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yamin atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa nanti saya bertanya ke yang lain. Namun saya coba memberikan jawaban sedikit terkait dengan apa yang tadi. Mengenai penelitian tindakan kelas seperti disampaikan tadi ini, kecenderungan itu memang penelitian kualitatif. Pendekatannya kualitatif. Walaupun ada yang pendekatan kuantitatif dan mixed method. Mixed method seperti yang disampaikan tadi itu ada dia kuantitatif dulu kah, lalu kualitatif, atau kualitatif dulu kah, baru ke kuantitatif. Itu tergantung dari pendekatan penelitian. Tergantung dari tujuan penelitian kita, Pak Yamin dan Bapak Ibu semuanya. Kalau tujuan penelitian kita ingin mengkaji
efek pembelajaran secara kuantitatif, misalnya apakah ada pengaruh dari metode pembelajaran yang kita gunakan ini terhadap prestasi belajar siswa, maka data yang dikumpulkannya itu kan bersifat kuantitatif. Nah, misalnya prestasi siswa ini kan kuantitatif, maka pendekatan yang kita gunakan itu adalah pendekatan kuantitatif. Kalau kita ingin mengkaji atau meneliti, tujuan penelitian kita itu mengetahui pola interaksi siswa di kelas selama pembelajaran, ya tidak bisa kita kuantifikasi, tidak bisa kita angkakan, walaupun bisa kita angkakan lewat kuesioner, tapi lebih sohnya kita gunakan kualitatif. Ini tergantung tujuan penelitian kita, Pak Yamin dan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita melakukan penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif dan ataupun kuantitatif, atau mungkin metode, itu tergantung dari tujuan. Kalau misalnya kalau kita menggunakan kuantitatif, kita sudah dapat informasi bahwa ada pengaruh terhadap pembelajaran kita terhadap prestasi atau kemampuan problem solving siswa misalnya. Itu kan kuantitatif. Lalu kita mau lanjutkan dia kepada proses kualitatif. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi adanya peningkatan tersebut? Nah, itu masuk ke kualitatif. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi adanya efek atau pengaruh dari pembelajaran A terhadap kemampuan problem solving misalnya. Maka kita lari kepada kualitatif. Ini mixed method. Sehingga kita melakukan pengumpulan data 2 kali, pengolahan data lanjutan juga seperti itu. Atau sebaliknya, kita cari dulu faktor sosial interaksi siswa, baru kita cari efeknya, kualitatif, kuantitatif, itu mixed method. Nah, itu tergantung dari tujuan penelitian kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, analisis datanya juga mengikuti data yang kita peroleh. Kalau data yang kita peroleh itu berupa kuantitatif, berupa angka-angka yang tujuan penelitian kita mau dikaji efek secara kuantitatif, maka analisis datanya itu menggunakan analisis data kuantitatif. Banyak analisis data kuantitatif yang bisa kita gunakan, misalnya kita relasi, misalnya percent product moment, misalnya kita korelasi, atau mungkin di tingkat level yang tinggi sekarang yang banyak didiskusikan oleh orang-orang di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia, itu ada menghubungkan relasi-relasi A, B, C, dan seterusnya sekaligus. Itu disebut sebagai SEM. Nanti analisis kuantitatif menggunakan SEM misalnya. Itu lebih tinggi lagi kan. Tapi kalau kita di tingkat sekolah, ya cukup analisis data sederhana saja. Misalnya analisis relasi, korelasi, atau misalkan asosiasi misalnya di dalam itu. Begitu juga dengan kualitatif. Kita analisis secara kualitatif. Kalau analisis kualitatif ini kita lebih banyak bercerita informasi-informasi apa yang kita dapatkan dari responden. Informasi apa yang kita dapatkan dari siswa, misalnya informasi apa yang kita lihat selama pembelajaran di kelas, itu lebih banyak kita deskripsikan. Itu hasil penelitian, lalu kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Ya, itu mungkin Pak Yamin, jawaban saya, mudah-mudahan bisa diterima. Dan silakan, mungkin ada yang lain? Lagi yang buka tadi tutup jam 12.12. Gimana? Ada Bapak Ibu yang lain? Ya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain. Silakan kalau ada Bapak Ibu guru yang lain. Kalau tidak ada, mungkin saya mau sedikit menambahkan yang tadi, Pak. Silakan. Sahibul, kita tukar pikiran. Ya, silakan. Kalau saya melihat, mungkin Pak Yamin, kita tidak perlu terlalu memperdebatkan apakah kualitatif, kuantitatif, atau campuran tadi. Kalau kita lihat dari misalnya referensi, sampai-sampai beberapa tokoh tidak ingin memperdebatkan tentang itu, karena
ini lebih kepada bagaimana tindakan, sehingga Prof. Suharsimi itu mengatakan PTK itu adalah eksperimen yang bersifat khusus. Sampai sejauh itu dia mengatakan, artinya mungkin di ranah kita yang Bapak Ibu guru, bagaimana setiap masalah atau identifikasi terhadap di mute mungkin suara yang masuk. Mungkin yang perlu di sana adalah khususnya untuk kita guru, dan mungkin ke depan kita minta dari narasumber, karena yang penting, saya mungkin bagaimana kita mengidentifikasi setiap masalah dalam kegiatan pembelajaran, lalu bagaimana kita perbaiki setiap permasalahan tersebut sampai kita menemukan satu formulasi hasil yang meningkat, begitu. Artinya kualitas pembelajaran ketika kita meningkat. Sehingga secara sederhana, kalau kita di dunia pendidikan atau Bapak Ibu guru, distilahkan oleh Suharsimi itu seperti kita ngereyen. Jadi PTK itu tidak lebih dari bagaimana kita ngereyen. Artinya misalnya ketika kita mengembangkan sebuah metode, bagaimana sebuah metode itu kita lakukan inovasi terus-menerus, berulang, dan selesai pada akhirnya metode yang kita gunakan itu benar-benar efektif dalam konteks pembelajaran kita. Tadi dikatakan kan PTK tidak bisa digeneralisasi, artinya pengalaman di sini mungkin tidak bisa kita generalisasi untuk tempat yang lain. Jadi saya kira itu mungkin supaya kita lebih fokus bahwa kalau kita mungkin tidak seberat di dunia akademik, karena kalau kita lari ke sana juga waktu, tenaga, dan sebagainya mungkin tidak bisa kita lakukan. Jadi fokus saja dulu bagaimana kita memperbaiki kegiatan pembelajaran tahap demi tahap, lalu terdokumentasi dengan baik, dan seterusnya. Kemudian mungkin yang kedua sedikit Pak Zahibul, kalau dulu di Jepang memang permasalahannya di observer, sehingga banyak sekali observer. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kendala itu sudah bisa kita atasi. Kalau saya termasuk kemarin misalnya, observer itu cukup satu, tetapi observer dengan teknologi itu saya perbanyak. Misalnya kamera itu ada dari 4 sisi, sehingga nanti orang lain yang tidak ikut secara langsung juga bisa melakukan analisis atau melakukan observasi dari hasil rekaman kita dari berbagai sudut pandang, begitu. Saya kira itu untuk memudahkan kita dalam penelitian ini, khususnya penelitian kita di sekolah. Ya mungkin tidak perlu yang terlalu ribet lah kita ambil dulu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sahibul Ahyan. Terima kasih Pak Hairudin. Tambahannya alhamdulillah ada tambahan tadi kaitannya dengan teknologi, dan ada satu aplikasi saya sudah install, tapi di HP yang dulu itu bisa kita gunakan untuk untuk refleksi bersama-sama menggunakan aplikasi. Ada dikembangkan oleh orang luar, peneliti luar mengembangkan satu aplikasi yang bisa digunakan untuk refleksi menggunakan aplikasi. Nah itu kelebihan kita di dunia abad 21. Baik, itu ya mungkin Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan selama penyampaian, dan mohon maaf atas kelebihan waktu. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Bapak Ibu guru di sekolah, walaupun ada dari Bapak Ibu guru yang tidak saya temui waktu 2001 sampai 2004. Dan mudah-mudahan silaturahim kita tetap berjalan
lewat berbagai event. Terima kasih Pak Nur Hayadi, saya kembalikan.